Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Ketika kemudian kami bersama-sama kembali datang ke tempat ini, terkhusus kami boleh bersama-sama kembali menghayati tentang kasih kebaikan Tuhan melalui ibadah minggu dan juga melalui minggu Advent yang keempat ini. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan ketika kemudian Tuhan perkenankan kepada tiap-tiap kami untuk kembali memaknai tentang karya Allah itu sendiri. Oleh karena itu ya Tuhan, inilah setiap kami. Kami mau datang mendengarkan suara-Mu. Kami mau datang mendengarkan firman-Mu. Kami mau dikuasai oleh kebenaran-Mu. Karena sesungguhnya Tuhan menjadikan tiap-tiap kami adalah saksi-Mu. Bapa di dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kami berkesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh menyertai dan menolong kepada tiap-tiap kami, supaya firman yang kami baca dan renungkan bersama, membuat kami kemudian semakin memahami tentang karya Allah, tetapi kemudian juga menolong setiap kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan izinkan menyampaikan kebenaran firman-Mu, tentunya tidak lebih daripada setiap kami yang hadir pada saat hari ini. Tetapi biarlah penyertaan-Mu, biarlah hikmat-Mu boleh menjadi bagian hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat setiap kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi saya ucapkan kepada setiap kita. Tidak terasa ya, kalau saya hitung-hitung tinggal 10 hari lagi ya, kita ada di tahun 2025 ya. Dan 4 hari lagi kita akan masuk di dalam Natal bersama di seluruh umat manusia tentunya, khususnya orang-orang percaya yang akan kemudian merayakan Natal bersama. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita di minggu yang keempat, yang ketiga ini, Love came down at Christmas. Ya, kasih Allah turun di hari Natal. Ini yang akan kemudian kita bersama-sama akan renungkan. Ya, kenapa kemudian kasih Allah itu datang di hari Natal? Ya, ada apa yang kemudian terjadi di sana? Firman Tuhan kita akan bersama-sama baca. Dari 1 Yohanes, kenapa lari-lari ya? 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan kepada setiap kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Sedemikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kepada setiap kita yang bukan saja mendengarkan firman Tuhan,
mengerti firman Tuhan, tetapi kemudian kita juga menjadi pelaku firman Tuhan itu sendiri dalam kehidupan kita hari lepas sehari. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak terasa sudah ada di tahun 2025, di ujung Bapak Ibu ya. Ketika kemudian saya mencari tahu tentang kondisi atau apa yang kemudian kita alami sepanjang tahun 2025 ini, paling tidak saya menjumpai ada sesuatu hal yang boleh dikatakan sedikit menyedihkan, ya, sedikit menyeramkan, tetapi itulah yang kemudian yang terjadi. Ketika saya kemudian cari tahu di laman daripada BNPB gitu ya, lalu kemudian saya mendapati bahwa bencana alam terjadi di Indonesia itu sepanjang dari Januari sampai kemudian awal Desember kemarin gitu ya, dicatat ada kurang lebih 2.900 kejadian bencana alam. Ya. Ini saya cari tahu ya. Ini bisa lebih Bapak Ibu ya. Karena terus berjalan ya. Dari hari ke hari kita kemudian juga melihat terjadi bencana dan lain sebagainya. Dan salah satu yang paling parah yang kita kemudian lihat bersama di Sumatera kemarin ya. Di akhir November kemarin, lalu kemudian juga masuk sempat di awal Desember. Di bagian Sumatera ada di Sibolga, ada di Tapanuli Selatan, lalu kemudian ada di Aceh, bahkan kalau kita mundur ke 3 bulan ke belakang, terjadi juga di Bali, kan? Banjir. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa alam yang kemudian kita lihat bersama, ya. Yang kita tahu bersama bahwa dengan adanya bencana seperti ini, kita juga melihat ada korban di sana Bapak Ibu ya. Dicatat bahwa ada sekitar 1.000 sekian orang yang kemudian menjadi korban di balik bencana tersebut. Ya. Lalu kemudian juga dicatat bahwa masih ada sekian banyak orang yang dinyatakan hilang, tidak ditemukan sampai sekarang. Ya. Banyak orang yang kemudian kehilangan harta benda, rumah-rumah mereka hancur. Banyak kemudian orang-orang itu kehilangan pekerjaan, banyak orang kemudian kehilangan keluarga dan lain sebagainya. Bahkan kemudian kalau saya melihat berita Bapak Ibu, itu ada sekitar 3 juta sekian orang yang saat ini mengungsi, khususnya yang ada di daerah Sumatera. Ya. Dan dicatat di sana bahwa pemerintah itu mengalami kerugian 3 triliun sekian. Dan ini bisa lebih. Ya. Karena ini kan duit pemerintah, masih banyak yang duit-duit sukarelawan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya melihat bahwa dengan adanya bencana seperti ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan, bukan? Ini adalah sesuatu yang sangat menyeramkan. Tetapi inilah fakta yang kemudian terjadi. Saya melihat dan saya mungkin percaya bahwa kita percaya bersama bahwa ada begitu banyak orang yang ada mengalami peristiwa ini, tentunya ya boleh dikatakan saat ini mungkin ada yang marah. Saat ini mungkin mereka ada yang sedih. Saat ini mungkin ada yang tatapannya mungkin kosong ya, karena kehilangan keluarga yang dikasihi. Yang mungkin sampai saat ini juga belum ditemukan. Ada yang kemudian mungkin kecewa ya. Bahkan mungkin juga mengutuki tentang kehidupannya. Kenapa kemudian ini terjadi? Bukan sekali, tetapi berkali-kali. Bukan kehilangan satu, tetapi kehilangan sekian kali dan lain sebagainya. Sampai kemudian saya melihat ada satu berita atau ada satu video ya. Di daerah Aceh sana. Ada pengendara lewat, lalu kemudian dia berhenti. Diberhentikan oleh orang-orang yang kena dampak bencana ini. Dari orang-orang yang memberhentikan itu, dia kemudian ngomong, kami tidak butuh uang. Yang kami butuhkan adalah makanan. Yang kami butuhkan adalah penerangan. Kami butuh lilin. Rasa-rasanya duit tidak ada artinya di momen itu, Bapak Ibu. Bukankah ini adalah sesuatu yang menyedihkan? Ya, bukankah ini adalah sesuatu yang sangat menyeramkan? Tetapi itulah yang kemudian terjadi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kemudian kita melihat bersama-sama bahwa orang yang mengalami bencana alam, orang yang mengalami peristiwa ini, tentunya orang tidak mau mengalami hal demikian. Pengen keluar cepat-cepat dari peristiwa ini. Kalau kemudian saya diizinkan bertanya kepada tiap-tiap kita, mau nggak kita mengalami bencana alam? Betul, saya juga tidak mau Bapak Ibu. Ya. Tetapi itulah yang kemudian yang terjadi. Nah
Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita kemudian melihat bersama bahwa di dalam firman Tuhan, Alkitab mencatat ada peristiwa yang lebih menyedihkan daripada bencana tahun 2025 ini. Atau bahkan mungkin sepanjang dunia ini ada Bapak Ibu ya. Alkitab mencatat bahwa bagaimana kemudian dosa itulah yang membuat menjadi bencana yang sangat mengerikan bagi umat manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga ini yang kemudian menjadi alasan, apa sih alasan kasih itu turun di hari Natal? Ya. Apa sih yang membuat kasih itu harus datang di hari Natal? Ya karena yang saya katakan tadi, bahwa dosa itu adalah sebuah tragedi yang begitu kelam. Dosa itu melebihi banjir bandang yang menyapu rata semua rumah yang kemudian ditabraknya. Dosa itu melebihi gelondongan kayu yang meratakan segala sesuatunya. Dosa itu melebihi daripada longsor yang memutus akses jalan, yang menimbun sekian banyak orang, yang menimbun sekian banyak rumah. Dosa lebih daripada itu Bapak Ibu. Dan ini adalah sebuah tragedi yang sangat menyedihkan. Dan inilah yang kemudian kenapa kemudian kasih itu turun di hari Natal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa kemudian harus turun? Yang pertama, kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Ya. Kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, sebab semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu kemudian disambung di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Sehingga setiap manusia yang telah jatuh di dalam dosa, konsekuensi yang mereka harus hadapi adalah apa? Kematian kekal. Dan ini adalah fakta, ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Dan itu yang kemudian terus digaungkan oleh firman Allah. Supaya kemudian bagaimana kita menyadari tentang kondisi kita. Bagaimana kemudian kita menyadari bersama-sama tentang kita tidak bisa lepas dari yang namanya dosa ini sendiri. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin ada di antara kita kemudian berkata, atau mungkin di dalam hatinya berkata bahwa Natal kok bicara tentang duka cita gitu ya. Natal kok bicara tentang hal-hal yang menyedihkan. Bukankah Natal itu harus sukacita? Ya. Tetapi kalau saya boleh menggarisbawahi Bapak Ibu, bahwa ketika Natal itu ada, ketika kasih itu ada, tentunya bukan saja mendatangkan sukacita, tetapi ada duka cita yang kemudian terjadi di sana. Bayangkan Bapak Ibu, seorang bayi yang lahir harus lahir di kandang domba. Bapak Ibu pengen punya anak-anak atau cucunya lahir di kandang domba? Enggak juga gitu ya. Ya saya setuju Bapak Ibu, setiap kita pasti tidak mau. Siapa sih yang pengen anak kita lahir, cucu kita dilahirkan di kandang yang tidak layak? Saya percaya bahwa kita akan menyediakan sedemikian baik tempat yang terbaik untuk orang atau anggota baru untuk hadir dalam keluarga kita. Kita kemudian akan konsultasi ke dokter yang hebat, kita kemudian akan datang ke rumah sakit yang fasilitasnya baik, kita kemudian akan mengeluarkan sedemikian banyak biaya untuk kemudian supaya ketika anak ini lahir, ketika cucu ini lahir, dia mendapatkan hak yang baik, perawatan yang baik. Yesus tidak mengalami hal demikian. Bukankah ini sesuatu yang menjadi mendukakan? Bukankah ini adalah sesuatu yang menyedihkan? Tidak cukup sampai di sana Bapak Ibu. Yesus lahir di usia sekitar 22 tahun ke bawah. Dia harus mengalami ancaman kematian. Ya, kita tahu bersama ceritanya lah ya. Bahwa bagaimana kemudian Yesus ketika dia lahir sampai kemudian usia kurang lebih 2 tahun. Itu dia mendapatkan ancaman kematian dari penguasa di negeri itu. Sehingga kemudian dia bersama dengan orang tuanya harus mengungsi ke negeri lain. Ya, saya membayangkan bagaimana kemudian Yesus dibawa menggunakan keledai gitu ya, menggunakan hewan dengan berjalan sekian kilo dengan perjalanan yang tidak gampang. Dan itu yang kemudian dialami oleh Yesus. Bukankah ini adalah sesuatu yang menyedihkan Bapak Ibu? Tetapi Natal itu datang bukan hanya sekedar itu. Karena memang ketika Natal itu datang, kasih itu datang, tujuan utamanya adalah apa? Untuk menyelamatkan saya dan saudara dari tragedi dosa itu sendiri. Ini adalah sesuatu yang menyedihkan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Kita melihat bersama-sama bahwa bagaimana kemudian John Calvin mengatakan bahwa dosa asal telah merusak seluruh aspek natur manusia. Baik itu di dalam pikiran, baik itu di dalam kehendak, emosi, sehingga manusia sama sekali tidak mampu mencari Allah atau melakukan kebaikan sejati tanpa anugerah ilahi, tanpa karunia kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa, ya. John Calvin mengatakan bahwa ketika manusia telah dikuasai oleh dosa, maka bukan saja aktivitas tindakannya yang kemudian terjadi kerusakan, tetapi juga pikirannya kemudian rusak, hatinya kemudian rusak, kehendaknya kemudian rusak, bahkan mereka tidak mampu melakukan sesuatu yang menyenangkan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sampai kemudian kita melihat bersama bahwa tidak ada manusia yang mampu hidup netral, hidup baik di hadapan Tuhan. Ini yang terjadi. Artinya bahwa sampai di sini kita melihat bahwa dosa begitu mengerikan. Atas dasar itulah kenapa kemudian kasih itu turun. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kemudian terjadi? Ya, ketika kemudian dosa itu menguasai manusia, dosa itu kemudian turun ke dalam dunia ini, manusia kemudian tidak berdaya. Manusia kemudian menjadi egois. Kalau kita bicara tentang Natal, ya, ketika kita bicara tentang peristiwa Natal, paling tidak kita kemudian melihat beberapa hal yang terjadi di sana. Ya, keegoisan daripada seorang Herodes yang merasa bahwa tidak perlu ada pemimpin yang lain selain daripada dirinya. Dia begitu tega menghabisi sekian banyak anak kecil usia 2 tahun sampai ke bawah. Saya percaya bahwa setiap orang tua, setiap kakek nenek yang kehilangan anak pada waktu itu akan sangat sedih. Ya. Banyak orang tua pasti akan kemudian kecewa, marah, bingung mau ngapain. Itulah dosa yang telah menguasai diri manusia, yang membuat manusia itu egois. Tidak lagi melihat manusia yang lain itu penting. Lalu kemudian juga kita melihat tentang peristiwa Natal. Ketika kemudian para gembala itu datang menerima berita itu sendiri. Para gembala ini kan orang pinggiran Bapak Ibu ya. Seperti yang kemudian disampaikan minggu lalu. Para gembala ini orang yang tidak dianggap. Para gembala ini adalah orang-orang yang kalau boleh saya katakan orang yang ya sampah masyarakat lah kalau boleh saya katakan demikian Bapak Ibu ya. Tidak ada harganya. Ciptaan Tuhan kok dikatakan demikian. Tetapi itulah yang terjadi. Manusia kemudian mengkotak-kotakkan. Menghargai kalau sesuai statusnya. Kalau kamu tidak selevel dengan saya, ya saya tidak hargai Anda. Dan itu yang terjadi. Kalau kamu tidak satu marga sama saya misalnya, ya maka kamu bukan keluarga saya. Kalau saya tidak mengenal Anda, maka mohon maaf, saya tidak peduli dengan Anda. Itu kan yang kemudian terjadi. Dan ini yang kemudian kita juga lihat bersama-sama bahwa itulah dosa Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Sampai kemudian di dalam peristiwa Natal mereka melupakan tentang siapa itu Mesias. Siapa yang raja yang baru lahir itu. Mereka kemudian disibukkan dengan segala hal-hal yang sebenarnya tidak esensi. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi menarik Bapak Ibu ya, bahwa sekalipun dosa begitu berkuasa, sekalipun dosa begitu punya pengaruh yang luar biasa, sekalipun dosa telah merusak sedemikian rupa, bukan berarti tidak ada jalan keluar. Bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Ya. Kita melihat bersama-sama bahwa bagaimana kemudian kasih Allah jauh lebih besar daripada dosa itu sendiri. Kita melihat bersama-sama bahwa bagaimana kemudian kebaikan Tuhan jauh lebih besar daripada dosa itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita melihat yang kedua, ya. Atas dasar apa kemudian Natal atau kasih itu turun di hari Natal? Yang pertama dikatakan karena kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri karena dosa. Lalu yang kedua, kenapa kemudian Natal itu turun? Karena kasih Allah itu sempurna. Kasih Allah itu sempurna Bapak Ibu.
Di sana dikatakan bahwa kasihnya tidak dapat diintervensi oleh keadaan kita. Ya, kasihnya tidak dapat diintervensi oleh keadaan kita. Kasihnya tidak dapat dibeli oleh apapun juga. Tetapi kasihnya ada dan terjadi karena itu adalah naturnya. Jadi ketika kemudian Kristus itu turun Bapak Ibu, bukan karena semata-mata dia punya belas kasihan karena kita berdosa. Karena kita kemudian tidak bisa diselamatkan. Karena kita kemudian akan mati oleh dosa itu sendiri. Bukan karena itu saja Bapak Ibu. Tetapi ketika kemudian kasih itu turun, Allah itu turun karena naturnya tetap dia mengasihi. Bukan karena ada sesuatu yang membuat dia harus turun. Memang dia turun karena untuk menyelamatkan dosa manusia. Tetapi ketika kemudian dia mengasihi karena dia adalah kasih itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kenapa kemudian dikatakan sempurna? Ya tadi, karena kasihnya itu tidak diintervensi oleh apapun. Ya, kasihnya itu tidak berasal dari reaksi Bapak Ibu ya. Saya kemudian mengasihi kamu karena 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kamu pernah menolong saya. Itu kan ada reaksi yang kemudian ditimbulkan. Saya mengasihi Anda karena kemarin persis kamu tolong saya. Kasih Tuhan tidak demikian. Kasih Tuhan ada, tidak dipengaruhi oleh reaksi apapun. Karena pada dasarnya itulah naturnya Tuhan. Lalu kenapa kemudian dia turun? Kalau kita kemudian melihat di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan Bapak Ibu, di dalam Roma 3 ayat yang ke-10 sampai 11, ini dikutip dari Perjanjian Lama dari Mazmur 14 dan 53. Di sana dikatakan tidak ada yang benar. Seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tuhan melihat dari atas, tidak ada umat manusia yang mencari Allah. Tidak ada umat manusia yang kemudian datang kepada Allah. Semua orang kemudian menyeleweng. Semua orang kemudian itu melakukan sesuka hatinya. Dan itulah yang kemudian membuat Allah itu turun Bapak Ibu. Ini juga mengingatkan kita pada sebuah menara Babel kan. Suatu kali kemudian ketika Tuhan melihat ke bawah, wah kacau balau nih di sana nih. Tidak ada orang yang kemudian datang kepada Tuhan. Tidak ada lagi orang yang kemudian menyembah Tuhan. Inilah kenapa kemudian Tuhan itu turun, kasih itu turun karena tidak ada orang yang kemudian datang mencari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ketika kemudian Tuhan itu turun, ya, bukan karena ada sesuatu yang terbaik yang kita lakukan sehingga dia kemudian itu turun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya memberikan sebuah contoh Bapak Ibu. Setiap kita pasti punya anak kecil lah ya. Punya. Atau keluarga ya. Kita kemudian anak kecil itu kemudian dia keluar rumah main-main gitu ya. Lalu tiba-tiba dia keperosok masuk di got ya. Lalu dia ya kalau dia masuk di got apa yang terjadi pasti kotor gitu ya. Pasti dia bau gitu ya. Pasti mungkin mukanya penuh dengan kotoran, lumpur, tanah dan lain sebagainya. Bahkan mungkin juga bisa luka. Lalu kemudian dia keluar dari parit itu lalu kemudian datang kepada ibunya. Sebagai ibu yang baik, apa yang akan terjadi? Dia akan menenangkan anaknya. Dia akan merangkul anaknya. Dia akan membuat anaknya begitu tenang, begitu nyaman. Dia akan mungkin peluk dia, lalu dia kemudian akan bawa untuk dibersihkan. Kasih Tuhan juga demikian. Tidak menunggu kita layak dulu Bapak Ibu. Sampai kapan kita bisa layak? Tidak ada yang bisa layak. Tetapi dia kemudian datang mau merangkul saya dan saudara. Karena itu adalah naturnya mengasihi setiap kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan kita tadi, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10 dikatakan bahwa dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menarik bahwa ketika kemudian Rasul Yohanes menceritakan tentang ini, menuliskan tentang ini, ada sebuah kesamaan.
dari Yohanes 1, 2, 3, lalu kemudian kita juga melihat di dalam Injil Yohanes bahwa dia penekanannya tentang kasih Allah, penekanannya tentang keselamatan, penekanannya tentang anugerah Tuhan. Khususnya di dalam 1 Yohanes ini, kita melihat bersama bahwa ada peristiwa yang terjadi. Ada kebingungan yang terjadi di antara jemaat-jemaat Tuhan. Karena ternyata muncul para pengajar-pengajar sesat di sana. Muncul orang-orang yang kemudian terus mempengaruhi, terus membawa orang-orang itu menjauh daripada Kristus. Sehingga kalau kita kemudian membaca daripada surat-surat Yohanes ini, penekanan utamanya apa? Tentang keselamatan, tentang anugerah Tuhan, tentang kasih karunia Tuhan, tentang bagaimana kemudian Allah berkorban, tentang bagaimana kemudian Allah berinisiatif. Para pengajar sesat ini percaya tentang Allah, tetapi mereka kemudian tidak percaya tentang karya Tuhan. Sehingga kemudian ada jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin saja dibingungkan. Sehingga kita akan terus menjumpai hal-hal demikian. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, diceritakan tentang bagaimana kemudian Allah mengutus anaknya yang tunggal. Ini kan sebuah penebusan yang luar biasa. Ini adalah sebuah pengorbanan yang begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama melihat di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, Yohanes 3 ayat yang ke-14, di situ diceritakan tentang apa Bapak Ibu? Diceritakan tentang Musa diperintahkan Tuhan untuk meninggikan ular tembaga di tengah-tengah umat Israel. Karena di dalam Bilangan 21 diceritakan di sana bahwa bagaimana kemudian di ayat yang ke-4 sampai 9 orang-orang Israel itu mendapatkan penghukuman. Ya. Mereka dihukum Tuhan karena memberontak. Penghukumannya apa? Mereka mati dipagut oleh ular tedung. Dan dalam kondisi seperti itu, mereka minta mohon ampun kepada Tuhan. Lalu Tuhan kemudian datang kepada Musa, kamu buat ular tembaga berdirikan di tengah-tengah orang Israel. Dan barang siapa yang melihat ular tembaga itu, mereka akan sembuh dari pagutan ular, dari bisa ular itu sendiri. Di sini kita melihat bersama bahwa Tuhan berinisiatif. Keselamatan datang daripada Tuhan. Dan kembali disinggung di dalam bacaan kita barusan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kepercayaan pagan, ya, setiap kesalahan harus ditebus. Ya, harus ada korban yang dikorbankan. Di dalam perjanjian juga sama. Di setiap kesalahan ada dosa, ada tindakan untuk menghapus dosa, ada korban di sana, ya. Sehingga kita akan menjumpai begitu banyak ritual-ritual yang kemudian kita lihat di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kita kemudian melihat bersama-sama bahwa kasih Allah dikatakan sempurna karena kasih ketika kemudian Tuhan berkorban, dia tidak berdosa, ya. Kasih Allah itu sempurna. Sehingga kemudian dia turun ke dalam dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Timothy Keller mengatakan begini Bapak Ibu. Natal memberitahukan bahwa kamu tidak akan pernah bisa mencapai surga dengan usahamu sendiri. Tuhanlah yang harus datang kepadamu. Sehingga kemudian dia turun ke dalam dunia. Saya dan saudara tidak akan pernah mengerti yang namanya surga. Saya dan saudara tidak akan pernah melihat yang namanya surga. Saya dan saudara tidak akan pernah menikmati yang namanya surga ketika Tuhan tidak datang kepada kita. Karena seperti yang kemudian dikatakan tadi di dalam Roma, semua orang itu telah berbuat dosa dan tidak ada orang yang datang mencari Tuhan. Sehingga apa yang akan kemudian terjadi? Upah dosa adalah maut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, kenapa kemudian kasih itu harus turun? Supaya kita bisa mengasihi dengan benar. Ya. Di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka harus kita juga saling mengasihi. Ini ayat yang ke-11 Bapak Ibu ya, dan 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kenapa kemudian kasih itu harus turun? Supaya kita bisa mengasihi dengan benar Bapak Ibu. John Calvin mengatakan bahwa
Manusia bisa melakukan kebaikan duniawi, ya, tetapi tidak bisa menghasilkan kebaikan rohani yang menyelamatkan tanpa kasih karunia. Artinya bahwa ada nilai kebaikan yang kemudian dimiliki oleh manusia. Ada hal-hal yang baik yang bisa kemudian mereka lakukan ketika kemudian jatuh di dalam dosa. Tetapi itu tidak cukup membuat mereka kemudian bisa diselamatkan. Itulah kenapa kemudian kasih itu turun, supaya kita mengasihi dengan benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Napoleon Bonaparte gitu ya, dia adalah seorang jenderal revolusi Prancis yang luar biasa, ya, dengan segala prestasinya yang begitu luar biasa. Dia adalah seorang pekerja yang begitu hebat gitu ya. Tetapi suatu kali dia kemudian mendobrak sistem militer yang ada di Prancis pada waktu itu. Dia merombak segala macam. Bagaimana kemudian petinggi militer yang biasanya jatuh kepada orang-orang bangsawan. Orang-orang yang memang sudah dari sononya seperti itu. Dia kemudian masuk dan merombak itu. Dia merombak dengan baik. Bagaimana kemudian orang yang menjadi jenderal, orang yang harus ada di posisi ini adalah orang-orang yang berprestasi. Orang-orang yang punya kepandaian, orang-orang yang punya pengalaman dan lain sebagainya. Sehingga banyak di antara jenderal-jenderal yang baru, pemimpin-pemimpin yang baru lahir dari orang biasa yang selama ini dianggap sebelah mata. Kita melihat sepintas bahwa seorang Napoleon Bonaparte ini luar biasa, membuat sebuah terobosan yang luar biasa. Memang ketika kemudian dia merombak itu, dia memang memunculkan orang-orang yang selama ini tidak dianggap. Dia merombak sesuatu yang selama ini sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan. Tetapi ternyata usut punya usut, Bapak Ibu. Orang-orang yang kemudian diangkat menjadi pemimpin, orang-orang yang kemudian diangkat jadi jenderal dan lain sebagainya, itu adalah orang-orang yang setia terhadap dirinya. Dan kita tahu bersama, ketika kemudian orang itu membelot, ketika orang itu kemudian tidak lagi setia, mereka akan dicopot jari jabatannya. Mereka kemudian akan diasingkan, bahkan mungkin mereka akan dipermalukan. Kalau kita melihat di awal ini adalah sesuatu yang luar biasa, tetapi ternyata bagaimana kemudian perubahan yang dia ubah itu adalah perubahan yang otoriter. Dia menyatakan tentang kasih di sana, tetapi kasih yang pamrih, kasih yang tidak benar-benar mengasihi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah ini juga yang kemudian ada di dalam diri kita kan? Kita bisa mengasihi, saya bisa melakukan kebaikan. Tetapi ketika kemudian kebaikan saya tidak dibalas, maka saya akan berhenti melakukan kebaikan. Ya. Saya akan kemudian menolong orang itu. Tetapi kemudian ketika suatu saat orang itu tidak menolong saya, suatu saat orang yang saya tolong tidak tahu diri, ya saya akan berhenti. Itu kan kasih manusia yang terbatas. Tetapi kasih Tuhan tidak. Ketika kemudian manusia semakin jauh daripada Tuhan, apakah kemudian Tuhan berhenti mengasihi kita? Tidak, Bapak Ibu. Itulah kenapa kemudian supaya kita bisa mengasihi dengan benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita melihat bersama-sama bahwa bagaimana kemudian Yohanes itu menarik, Bapak Ibu ya. Dia tidak memulai dengan sebuah perintah, ya. Tetapi justru di dalam bacaan yang kemudian kita baca, Yohanes itu justru selalu menyuarakan tentang kasih. Tentang bagaimana kasih itu adalah pribadi Allah. Secara psikologi, ya, secara kerohanian, perintah itu bisa melahirkan kepatuhan. Ya, bisa melahirkan ketaatan lahiriah. Tetapi, ya itu, kalau tidak ada perintah ya udah tidak taat. Itulah kenapa kemudian Yohanes selalu mengatakan bahwa kasih itu adalah pribadi Allah. Artinya bagaimana kemudian kita punya pengalaman, bagaimana kemudian kita mengalami bahwa kita itu dikasihi. Supaya apa? Melahirkan transformasi. Yohanes tahu orang tidak bisa memberi apa yang belum ia terima. Bagaimana mungkin saya bisa mengasihi kalau kemudian saya sendiri belum menerima kasih itu. Dan itulah yang kemudian dibuktikan ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Kasihnya diberikan kepada saya dan saudara. Kasihnya begitu sempurna. Supaya saya dan saudara bisa mengasihi orang lain. Bisa mengasihi dengan benar.
Di ayat yang ke-12 bagian A dikatakan bahwa tidak seorang pun yang pernah dapat melihat Allah. Dunia tidak akan pernah bisa melihat Allah. Itulah kenapa kemudian Tuhan memanggil saya dan saudara untuk kemudian memperlihatkan pribadi Allah di dalam kehidupan kita supaya kemudian dunia dapat melihat Allah melalui kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi ketika kita kemudian mengenal Allah, maka kita juga akan kemudian menyadari bahwa Allah itu mengasihi. Ketika kita kemudian mampu mengasihi, maka kita juga akan kemudian menyadari bahwa Allah itu kita kenal dengan baik. Bapak Ibu ketika kemudian berkeluarga, pasangan Bapak Ibu itu tiba-tiba menikah? Tidak, sebelumnya mungkin kita sudah kenal. Sehingga kita kemudian berani untuk menikah, hidup bersama dengan dia. Kita tidak mungkin bisa mengasihi kalau kita kemudian tidak mengenal siapa itu Allah. Itulah kenapa kemudian Yohanes itu selalu menekankan tentang kasih, tentang pribadi Allah supaya kita mengalami Allah itu sendiri. Karena ketika kita kemudian mengalami tentang kasih Allah, maka kita kemudian akan mengalami transformasi, kita kemudian akan mengasihi orang lain dengan benar, menghidupi kasih itu. Lebih mudah mana? Diperintah untuk mengasihi atau kita tergerak untuk mengasihi? Lebih alami mana? Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi mari kita bersama-sama melihat bahwa bagaimana kemudian alasan Kristus itu datang ke dalam dunia ini. Supaya apa? Supaya setiap kita itu diselamatkan. Karena pada dasarnya kita itu tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dari tragedi dosa. Ketika kemudian kasih itu turun, karena kasih Allah adalah kasih yang sempurna. Sekalipun mungkin kita berdosa, tetapi kasihnya tidak dapat diintervensi oleh keadaan kita. Dia akan tetap mengasihi saya dan saudara. Lalu ketika kasih itu turun, supaya saya mengasihi dengan benar. Bukan mengasihi karena saya kenal Anda. Saya mengasihi bukan karena saya adalah saudara Anda. Saya mengasihi bukan karena beberapa tahun yang lalu kamu menolong saya. Tetapi ketika saya mengasihi, karena saya mengasihi dengan benar. Karena saya sudah mengalami kasih itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya ingin menutup khotbah ini tentang khotbah minggu kemarin Bapak Ibu. Kita melihat di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-20. Di situ diceritakan tentang para gembala. Itu ketika melihat bayi yang lahir. Mereka datang, lalu kemudian mereka kembali. Apakah mereka kembali dengan suasana yang sama? Tentunya tidak. Mereka kembali ke tempat yang sama, tetapi mereka kembali dengan suasana yang berbeda. Mereka kembali dengan sukacita, mereka kembali dengan memuliakan Allah. Mereka kembali dengan hati yang telah diubahkan. Mereka kembali dengan hati yang telah bertemu dengan Kristus. Sehingga kemudian mulut mereka tidak berhenti untuk menceritakan tentang apa yang kemudian mereka alami. Seharusnya itu juga yang harus kita alami dalam kehidupan kita. Kita boleh melewati Natal bersama-sama. Bagaimana kemudian ketika kita datang ke tempat ini, atau bahkan ketika kita merayakan Natal bersama-sama, bukan saja kita datang, lalu pulang ke tempat yang sama, tetapi kita tidak mengalami sebuah perubahan. Para gembala datang ke tempat itu, lalu kembali ke tempat yang sama, tetapi dia mengalami perubahan. Karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di momen Natal seperti ini, Tuhan mau saya dan saudara, bukan saja kita lewati bersama, tetapi bagaimana kemudian kita mengalami perubahan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, saya ingin menutup, love come down at Christmas, bukan hanya untuk dikagumi Bapak Ibu. Bukan hanya untuk kita nikmati dan berhenti di hari Natal. Tetapi kasih yang turun itu harus terus berlanjut dalam setiap kalender kehidupan kita. Jangan sampai kehangatan hanya terjadi di momen Natal. Jangan sampai keakraban hanya terjadi di momen Natal. Jangan sampai suasana sukacita hanya terjadi di bulan ini. Tetapi bagaimana hal itu terus berlanjut di dalam kalender kehidupan saya dan saudara. Dan itu yang harus terjadi. Karena itulah kenapa kemudian Natal itu datang. Supaya kita bisa mengasihi dengan benar. Menikmati sukacita itu dengan benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama telah merenungkan firman-Mu. Kembali mengingatkan kepada tiap-tiap kami bahwa ketika Engkau turun ya Tuhan, karena Engkau melihat kami tidak dapat mencari Engkau. Kami lemah. Kami kemudian tidak bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Bahkan ketika Engkau turun, supaya kemudian bukan sekedar kami tahu, tetapi bagaimana kemudian kami bisa mengerti, kami kemudian bisa menghidupi sebagaimana Tuhan perintahkan supaya kami bisa mengasihi dengan benar. Biarlah melalui momen Natal menjadi pengingat akan setiap kami bahwa kasih itu turun, bukan saja kami nikmati bersama-sama dengan keluarga kami di momen ini, tetapi bagaimana kemudian terus berlanjut di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih untuk firman Tuhan, biarlah Roh Kudus yang boleh menjadi penolong kepada tiap-tiap kami, supaya firman itu boleh kami lakukan, boleh kami ingat di dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kemudian ada hal yang tidak memperkenankan hati-Mu di dalam kami menyampaikan firman-Mu, di dalam kami mendengarkan firman-Mu, kami mohon ampuni ya Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami, di nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.